Oke kawan-kawan, kita jumpa lagi ya. Di sini saya akan membagikan cara mengecek driver ya. Ini saya ada dua buah driver, yang satu rusak dan yang satu masih normal. Dan di sini sudah saya siapkan sebagai tes driver ya. Di sini saya akan coba dulu ya, yang ini yang masih normal, driver yang masih normal ya. Nah, kita cek dulu untuk driver ya. Ini driver masih normal. Nah, nyala ya teman-teman. Jadi ini drivernya masih normal. Ini yang kita bahas adalah driver yang sudah rusak ya teman-teman. Nah, sebelum kita gunakan ya teman-teman, lebih baiknya driver itu kita cek dulu ya teman-teman. Nah, cara ceknya seperti ini ya teman-teman. Mungkin ada beberapa driver dengan kerusakan yang berbeda-beda ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu dari kerusakan driver yang ada ya teman-teman. Ini tadi yang normal, saya singkirkan di sini dulu, dan ini yang sudah rusak ya. Ciri-ciri driver yang rusak ya teman-teman, dilihat dari segi fisiknya itu bisa kita simpulkan juga kalau driver ini rusak ya teman-teman. Satu misal di sini dioda pecah atau IC pecah ya, terus kemudian elko bocor, biasanya bocor di sebelah sini ya teman-teman, pada kakinya di sini bocor dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu dilihat secara langsung oleh mata. Tapi di sini komponen masih kelihatan bagus semua ya teman-teman, belum ada yang cacat ya, tidak ada yang rusak ya. Nah, untuk itu kita cek dulu ya teman-teman, ini yang rusak apanya ya. Sebelum kita melakukan pengecekan, silakan subscribe channel saya dulu ya teman-teman, channel yang selalu berbagi ilmu. Kita cek bagian input pada dioda ya. Kita siapkan multimeter, saya menggunakan multimeter digital. Untuk selektor saya arahkan ke dioda ya. Kita cek pada kabel inputnya ya teman-teman, ini menuju input dioda, kaki dioda. Di sini tidak menunjukkan nilai ya pada multimeter. Terus kita balik, juga tidak menunjukkan nilai. Berarti input dioda ini masih baik, masih normal. Tapi ini juga tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman, kalau dioda ini masih baik ya, masih bagus. Sekarang kita cek pada bagian outputnya. Nah, di sini outputnya ya. Di sini ada kaki min dan plus ya. Ini adalah outputnya dari dioda ya teman-teman. Kita cek, kita samakan dulu ya, samakan dulu kaki min plusnya yang ada pada dioda dengan probe yang ada pada multitester ya. Jadi min dapat min, plus dapat plus. Nah, di sini terbaca nilainya 001. Kita balik ya teman-teman. Ini juga sama ya, kita balik juga sama. Sekarang kita bandingkan dengan yang masih normal ya teman-teman. Di sini ini masih normal, yang di awal tadi sudah saya berikan beban LED dan LED-nya nyala ya teman-teman. Di sini kita cek juga sama dengan tadi ya teman-teman. Untuk dioda inputnya ini tidak menunjukkan nilai ya pada multimeter. Di sini kita balik juga tidak menunjukkan nilai. Sekarang kita cek outputnya ya. Kita cek di min plus di plus ya pada kaki dioda outputnya. Di sini tidak menunjukkan nilai ya. Kita balik lagi.
Di sini menunjukkan nilai ya teman-teman. Setelah kita balik, ini masih normal. Beda dengan yang ini tadi ya teman-teman. Ada outputnya, output dioda. Nah, di sini cuma menunjukkan angka 001. Kita balik. Dan di sini juga sama ya. Jadi ini diodanya sudah rusak ya teman-teman, walaupun input dioda masih normal ya. Ini outputnya yang rusak, output dioda. Sekarang kita cek ya dengan menggunakan beban di sini ya. Dengan menggunakan beban, apakah benar-benar ini dioda sudah rusak? Kalau sudah rusak maka beban tidak akan nyala ya. Ada dua kemungkinan ya teman-teman. Di sini pada kerusakan dioda. Untuk dioda dengan kerusakan pada bagian input, ini kalau kita sambung dengan tegangan 220 pada listrik kita, ini pasti meteran akan jelek ya. Itu kerusakan pada input di bagian input ya, itu kerusakan di bagian input pada dioda. Tapi kalau kerusakan pada bagian output sebuah dioda, maka pasti beban LED tidak akan nyala. Sekarang kita tes ya teman-teman, biar yakin ya di sini. Oke, sekarang saya tancapkan di sini. Sekarang ini saya tancapkan ke listrik ya teman-teman. Nah, di sini tidak nyala. Ini sudah saya tancapkan pada stop kontak tapi tidak nyala ya. Jadi ini bisa disimpulkan ya teman-teman, ini kerusakan hanya pada diodanya saja ya. Diodanya saja di bagian outputnya. Nah, agar bisa digunakan lagi, silakan teman-teman ganti dengan dioda yang model SMD seperti ini ya teman-teman. Ini bebas menggunakan jenis apa terserah, karena fungsinya adalah sama ya, mengubah arus AC menjadi DC. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon dukungan subscribe-nya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan dibagikan ya. Selalu ikuti video dari channel saya, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.